Selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah kita secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu Samaria akan berkumpul di tempat masing-masing guna mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi firman yang hidup bagi kami dan dapat kami lakukan dalam hidup beriman kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bermazmur berbalasan, Mazmur 89 ayat yang pertama dan yang ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan dan apa yang seterusnya. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini
kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam hati pikiran kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan semua telah membunuh, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantungkan Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemik ini kita mengalami banyak masalah yang seringkali kita tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara biasanya. Tetapi Tuhan Maha Tahu dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, mengetahui segala pergumulan kita, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun bukan buku sejarah gereja, tetapi kitab Kisah Para Rasul sangat kaya dengan informasi tentang dinamika perkembangan gereja purba, terutama informasi bagaimana gereja berkembang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai menembus Eropa sebagai pusat dunia.
Secara teologis, gereja telah menjadi gereja bagi dunia ketika gereja bertemu dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa non-Yahudi dan mengembangkan pemahaman tentang kebenaran universal sebagai landasan hidup bersama umat manusia. Yesus Kristus Sang Kebenaran telah mengajarkan kebenaran hakiki ini kepada gerejanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berita tentang Yesus adalah berita yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, bukan hanya milik budaya atau bangsa tertentu. Berita semacam itulah yang disampaikan Petrus kepada Kornelius. Petrus menyampaikan kepada Kornelius dan keluarga besarnya suatu berita yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri dan telah dialaminya sendiri. Dan dari penuturan Petrus kepada Kornelius, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yaitu pertama, bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekadar suatu kepercayaan yang buta. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-37, dikatakan di situ, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yang kedua, kepercayaan kepada Yesus Kristus mempunyai dukungan kuat dari orang-orang yang juga menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantungkan dia pada kayu salib. Pada gilirannya, saksi-saksi yang setia ini meneruskan segala sesuatu yang mereka lihat berkaitan dengan Yesus Kristus kepada orang lain yang mereka layani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, respon setiap orang terhadap Yesus Kristus yang diberitakan itu memberi dampak pada statusnya di hadapan Allah. Kita baca di dalam ayat yang ke-47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika mereka percaya pada pemberitaan tersebut, maka mereka akan mendapat pengampunan. Jika tidak, maka mereka akan tetap dalam keadaan bersalah di hadapan Allah karena dosa-dosa mereka. Jadi walaupun karunia Allah diberikan kepada manusia dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan suku, tetapi keselamatan kekal dari Allah bukanlah sesuatu yang bersifat universal, hanya yang percaya yang akan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Petrus, kita pun sebenarnya harus menjadi saksi bagi Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita mampu menjadi saksinya, maka pertama-tama kita sendiri pun harus mengalami dan melihat serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Sudahkah Anda menemukan sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus? Jika sudah, maukah kita menjadi saksi baginya di hadapan orang lain yang belum percaya? Amin.
Kita merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 240, Kasih Tuhanku sungguh ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan malam ini kami dapat Engkau kumpulkan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat beribadah saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua ini karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah firman ini dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor 5, Pospel Curug dan Arhanut. Tuhan, Engkau maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan hidup mereka. Di masa pandemi saat ini telah merubah tatanan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap selalu dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Bahkan banyak di antara kami Bapa yang bertanggung jawab melalui nafkah, mencari nafkah, kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau memberikan lapangan pekerjaan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Pendeta Sandra Sormin Sihasale beserta keluarga, juga para penatua diaken beserta keluarganya. Engkau maha mengetahui pelayanan kami, pendeta dan para presbiter. Jadikan pelayanan mereka membawa berkat buat orang di sekelilingnya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang melanda bumi pertiwi ini. Pandemi COVID-19
Tolong Tuhan agar kami dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Kalau sampai saat ini pemerintah belum dapat menemukan penawar bagi COVID-19, kiranya Engkau memberi hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi beserta para kabinetnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Berikan juga hikmat bagi para ilmuwan untuk dapat membuat penawar bagi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tepat waktu Tuhan pandemi COVID-19 ini pasti akan teratasi. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas 75 tahun kemerdekaan yang kami rasakan sebagai warga negara Indonesia. Tuhan mau menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera, dapat dirasakan oleh semua warga negara atau rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan bangsa dan negara tercinta ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan mau melawat mereka, memberkati setiap upaya pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan mau memberikan kesembuhan bagi mereka, dan saatnya tiba mereka akan sembuh dari dalamnya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau serahkan seluruh saudara-saudara kami yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Nyanyian persembahan dari Kiring Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya selamanya.
doa persembahan. Marilah kita berdoa, jemaat diundang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.